Ya, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nggih kita bersama Usteni untuk pelajaran matematika. Untuk kali ini Ustazah sudah masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu persamaan kuadrat. Untuk part 1 atau part 1 ini Ustazah ambil materi menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, next. Nah, kita ke pengertian dulu. Apa sih itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. For example like this. Oke. Nah, ini antum lihat ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, antum lihat variabelnya itu apa toh? Ya, variabelnya itu kan x dan x kuadrat dan x. Ini adalah variabelnya. Nah, pangkat tertingginya berapa? 2. Karena di sini pangkatnya adalah 1. Nah, sehingga karena di sini pangkat tertingginya adalah 2, maka ini dinamakan persamaan kuadrat gitu. Dengan catatan A ini tidak boleh 0. Kalau A-nya 0, nanti X kuadratnya hilang karena A dikali X kuadrat 0 kali X kuadrat 0. Dan itu enggak nanti X-nya jadi hilang sehingga tidak jadi ada kuadratnya. Nah, A sendiri itu apa, Nak? Ya, A sendiri itu adalah koefisien dari x kuadrat ya, koefisien dari x kuadrat ini adalah A. Kemudian B ini apa? B ini adalah koefisien dari x ya, saya bantu dengan warna kuning. Kemudian C itu adalah konstanta atau nilai tetap, dia tidak terpengaruh oleh nilai variabelnya, jadi dia konstanta atau tetap. Nah, kemudian kita langsung ke contoh ya nak ya. Ini sudah berikan 4 persamaan. Apakah ini persamaan kuadrat semua? Kita cek. Yang tertinggi berapa? X kuadrat ya, berarti persamaan kuadrat. Ini kita cari lagi mana X kuadratnya ada. Oh ya, berarti ini adalah persamaan kuadrat. Ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat ya, ini persamaan kuadrat juga. Yang terakhir juga persamaan kuadrat. Jadi keempat ini adalah persamaan kuadrat. Sekarang kita identifikasi mana yang termasuk koefisien dari X kuadrat, X, dan mana yang konstanta ya. Oke, 2x min 3x plus 8. A nya berapa atau koefisien dari X kuadrat? Ya, A nya 2, betul. B nya min 3, C nya 8, betul. Sekarang yang nomor 2, A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Hati-hati, bukan 6 ya, bukan. Karena 6 ini adalah koefisien dari X. Lah, X-nya kuadrat mana? Ini di sini. So, A-nya adalah min 1, B-nya 6, C-nya 10. Kemudian X kuadratnya di sini, berarti A-nya adalah 1, betul. Koefisien dari X, X-nya kok nggak ada? Oh, berarti B-nya 0 karena X-nya nggak ada ya. Nah, negatif 9 ini apa? Ini adalah konstanta. Kemudian yang terakhir di sini ada 5x kuadrat plus 2x. Lah, A-nya adalah berapa? 5, betul. B-nya 2, nah C-nya yang nggak ada, berarti C-nya 0. Gitu nggih. Oke, next. Langsung ke contoh. Nah, ubahlah dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c, persamaan kuadrat bentuk umum ya ini ya. Nah, ini kan bentuknya belum, ini meskipun persamaan kuadrat ya nomor 1 ini, tapi belum berbentuk bentuk umum persamaan kuadrat, maka nanti akan kita ubah. Oke, kita ke nomor 1 dulu. Nah, ini adalah x kuadrat min 9x plus 20. Biar berbentuk seperti bentuk umum persamaan kuadrat, kita apa kan? Iya, kita pindah ruas. 9x nya Ustazah pindah ke kiri jadi min 9x, 20 nya Ustazah pindah ke kiri jadi min 20 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita ambil A nya 1, B nya min 9, C nya min 20. Sekarang yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini masih berbentuk faktor ya. Ini adalah bentuk faktor, belum persamaan kuadrat. Ini juga dalam bentuk faktor. Ini kita ubah dulu dalam bentuk perkalian. Nah, dengan distributif. Ingat? Ya, oke. Nah, yang pertama adalah bagaimana dulu? Ya, 2x min x, 2x kali x, 2x kuadrat. Betul? Ya, kemudian 2x kali min 3, min 6x. Selanjutnya 5 kali x plus 5, ya. 5 kali min 3, min 15. Kemudian
Ini yang ruas kiri sudah selesai ya. Sekarang kita ke ruas kanan. 4 kali 1 4, kemudian 4 kali min 6 min 24 X. Ya, ini ada X-nya. So, kita sederhanakan yang bisa dioperasikan, yang variabelnya sama. Siapa? X dan X ya, kita operasikan. Nah, ini kita operasikan. Min 6 ditambah 5 min 1. Dan 15-nya masih sendiri, belum ada temennya. Nah, kemudian yang di ruas kanan masih tetap, belum Ustazah ubah ya. Nah, kemudian yang di ruas kanan ini Ustazah tarik ke ruas kiri atau pindah ke ruas kiri. Min 4-nya jadi, 4-nya jadi min 4, min 24-nya jadi plus 24 karena pindah ruas sama dengan 0 karena sini habis ya. Nah, yang variabelnya sama kita operasikan. Nah, ini sama-sama X kan ya, X, oke. Min 1 tambah 24 plus 23 yang sama-sama konstanta bisa kita sederhanakan juga, kita operasikan jadi min 19. Nah, di sini jadi terlihat A-nya 2, B-nya 23, C-nya min 19. Sekarang kita ke menentukan akar. Nah, ini masuk ke inti ya nak ya, kita masuk ke inti. Nah, di sini bentuk umumnya adalah seperti ini. Nanti kita akan faktorkan itu nanti bentuknya seperti ini nak ya. X plus berapa kali X plus berapa. Nah, ini adalah bentuk yang sudah difaktorkan. Nah, langsung saja kita ke contoh. Ketentuannya adalah kenapa di sini P, kenapa di sini Q. Siapa P dan Q itu? Nah, jadi P dan Q itu punya hubungan nak. Ketika P dan Q ini dijumlahkan, dia nanti harus B, harus koefisien dari X. Kemudian ketika dikalikan P kali X itu adalah C. Nah, itu ketentuannya. Ingat, P plus Q adalah B, P kali Q adalah C. Kita langsung ke contoh. Nah, ini di sini antum lihat, antum lihat X kuadrat plus 5X plus 6. Ini bentuk kesamaan kuadrat ya. Oke. A-nya berapa? 1, B-nya 5, C-nya 6. Nah, nanti karena kita faktorkan, kita akan bentuk seperti ini, nak. So, kita nyari P-nya berapa, Q-nya berapa, kayak gitu. Nah, ketentuannya tadi apa? Ingat, P kali Q itu adalah C. Jadi berapa kali berapa, nanti biar C-nya berapa? 6. Kalian cari berapa kali berapa supaya 6 ya, kan ada 6 kali 1 bisa, 2 kali 3 juga bisa. Nah, di sini Ustazah mencoba untuk mengambil 2 kali 3, itu adalah 6. Nah, ketika P ditambah Q itu harus B, jadi 2 ditambah 3 itu nanti harus 5. Apakah benar? Iya. Nah, jadi P dan Q-nya udah ketemu. Nah, P-nya berapa? P-nya 2, Q-nya 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. P-nya 2, Q-nya 3. Sehingga bentuknya sudah pemfaktoran seperti ini. X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita cari penyelesaiannya, X plus 2 sama dengan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas. Biar bisa X sama dengan E. X sama dengan min 2 karena tak pindah ke sini ya. Atau X sama dengan min 3 karena tak pindah ke sini. So, nah, jadi faktornya adalah X min 1. X1 adalah min 2, X2 adalah min 3. Nanti kalau antum masukkan min 2 ini ke sini, itu nanti jawabannya benar. Ataupun min 3 juga nanti kamu masukkan ke X ini masih benar. Nah, antum bisa membuktikan seperti itu. Oke, kita ke contoh nomor 2 ya. Oke, kita ke contoh nomor 2. Di sini 2x min 6x plus 15 sama dengan 0. Nah, akan kita buat bentuk seperti ini kayak tadi ya nak ya. Oke. Kemudian kita tentukan P kali Q adalah C. Jadi berapa kali berapa nanti harus 15. Ya, kan bisa ya, 15 kali 1 bisa. Bisa ya, bisa. Nah, di sini hubungannya 15 dan 1 ini ketika nanti dijumlahkan harus min 16 ini nak. Nah, harus min 16. Nah, apakah benar? Iya, benar. Negatif 15
tambah negatif 1 adalah negatif 16. Nah, sekarang kita dapat P-nya ya. P-nya itu adalah min 15 dan Q-nya min 1. Nah, antara P dan Q ini boleh dibolak-balik. Maksudnya misalkan P-nya itu min 1, Q-nya yang min 15 boleh saja ya. Jadi antara depan dan belakang itu tidak ada pengaruhnya, yang penting angkanya itu tepat gitu. Nah, kita lanjutkan. Di sini bisa kita masukkan ya, P-nya min 15, Q-nya adalah min 1. Nah, kemudian ini bentuk faktornya. Sekarang kita penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya itu adalah X sama dengan min 15, X min 15 sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. Jadi ini kita pecah sendiri-sendiri, maka kita menggunakan kata atau. Nah, kemudian X min 15 sudah pindah min 15 nya di sini jadi 15, min 1 nya tetap pindah ke kanan jadi 1. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi faktornya adalah ini 15 dan 1. 15 ini kalau antum masukkan ke persamaan ini, nanti pasti jawabannya benar 0. Atau yang 1 juga bisa. 1 kuadrat min 16 tambah 15 sama dengan 0, nanti pasti jawabannya pas gitu ya. Jadi ada dua penyelesaian. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini X kuadrat plus 2X min 24 sama dengan 0. Nah, kita akan membuat bentuknya seperti ini kayak tadi ya, yang sudah ya. X plus P, X plus Q sama dengan 0. Nah, P dan Q nanti akan kita cari. Nah, ini nak. Tadi kita sudah familiar ya, kalau P kali Q itu harus C. Ya, jadi berapa kali berapa supaya hasilnya negatif 24. Kan gitu. Nah, negatif 24 itu antum kalau nggak hafal bisa lah menulis di orek-orekan gitu ya. Negatif 24 itu berapa kali berapa? Antum boleh. Nah, ini ada banyak ya. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, kenapa Ustadzah memilih negatif 24? Negatif 4 kali 6 biar negatif 24, karena biar nanti ketika angkanya itu ditambah, itu hasilnya adalah 2, karena ini harus saling berhubungan. Nah, kalau misalkan Ustazah ngambil yang 3 dan 8, padahal 3 tambah 8 kan 18 ya. Oh, padahal di sini harus 2. Nah, seperti itu. Makanya antum memilih angka yang ketika dikalikan itu hasilnya C, tapi ketika ditambah hasilnya adalah B. Nah, ini angka yang tepat adalah negatif 4 dan 6. Karena negatif 4 tambah 6, 2. Negatif 4 kali 6 adalah negatif 24. Sampai sini sudah cukup familiar ya. Oke. P-nya negatif 4, Q-nya adalah 6. Kemudian kita masukkan ke sini ya. P-nya min 4, Q-nya adalah 6. Kemudian ini bentuk pemfaktorannya seperti ini. Sekarang kita cari penyelesaiannya. X min 4 sama dengan 0, atau X plus 6 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X sama dengan min 6. Kita pindah ke sini ya. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, ini X1 adalah 4, X2 adalah min 6. Kalau kamu masukkan ke sini nanti jawabannya 0. Kalau X-nya kamu masukkan ke sini jawabannya juga 0. Nah, kayak gitu maksudnya. Next ke nomor 4. Nah, ini masih sama nak ya, masih sama. X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. Akan kita buat seperti ini juga. Nah, kita tentukan P dan Q-nya dulu. Nah, P-nya siapa ya? Oke, siapa kali siapa atau berapa kali berapa biar 35 ya. Oh, kenapa sudah dimilih ini 5 kali negatif 7, padahal kan ada negatif 1 kali 35, ada 1 kali negatif 35 juga biar jadi negatif 35, ya enggak? Nah, tapi di sini nak pertimbangan kedua, ya P ditambah Q harus B. Jadi angkanya ini nak ketika dijumlahkan harusnya jawabannya adalah min 2, sehingga kenapa angka yang dipilih adalah 5 dan negatif 7. 5 ditambah negatif 7 kan min 2, tepat ya. Nah, seperti itu nah alasannya, sehingga didapat
P sama dengan 5 dan Q sama dengan min 7, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya adalah X plus 5 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan X1 nya adalah min 5, tak pindah jadi min, ini tak pindah jadi plus. Nah, ini adalah penyelesaiannya. X1 sama dengan min 5, X2 sama dengan 7. Nah, kita ke pengertian dulu. Apa sih itu Next, persamaan ya, kuadrat? Ya, ini persamaan kuadrat adalah apa namanya? persamaan yang Ustazah pangkat kasih tugas, tertinggi dari silahkan variabelnya dikerjakan di adalah buku 2. tulis. Nah, Tentukan for faktor dari example like ini. this. Seperti ini Oke. nanti kita bahas di Nah, grup. ini antum lihat Seperti ya, itu. ini Terima adalah bentuk kasih. umum dari Ustazah persamaan akhiri. kuadrat. Sekian dulu. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi antum lihat variabelnya wabarakatuh. itu apa toh? Ya, variabelnya itu kan X dan X kuadrat dan X. Ini adalah